Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan renungan harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Kita akan mengawali renungan kita dengan pembacaan bagian Alkitab dari Injil Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 8. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan yang setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Saudaraku yang terkasih, dalam perumpamaan tentang penabur dan 4 jenis tanah yang berbeda, Yesus menggunakan sebuah gambaran dari pertanian kuno untuk menjelaskan sesuatu tentang kedatangan kerajaan Allah dan kemampuan perluasannya di muka bumi ini. Adalah seorang petani yang keluar ke ladangnya dan menaburkan benih. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan, yang lainnya jatuh di atas tanah berbatu, dan beberapa di semak duri. Sementara benih-benih yang lain jatuh di atas tanah yang subur. Oleh karena kondisi luar dan bahaya-bahaya, apakah itu binatang-binatang, apakah itu semak duri yang menghimpit, ataukah iklim yang tidak bersahabat, atau kondisi tanah yang tidak memungkinkan untuk tumbuh subur, tuaian di 3 dasar yang pertama disebutkan ditentukan untuk menjadi rugi, gagal, dan tidak membuahkan panenan. Namun benih yang jatuh di atas tanah yang subur menghasilkan buah 100 kali lipat. Ada yang istimewa dari perumpamaan ini, di mana di samping Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan, Tuhan juga mengartikannya. Tuhan tidak hanya menceritakan saja, melainkan juga mengartikan makna dari perumpamaan itu. Benih itu disamakan dengan firman Allah. Kondisi-kondisi berbeda dari keempat tanah tadi adalah pendengar-pendengar, adalah manusia-manusia dengan hati yang berbeda, dengan kecenderungan yang berbeda, dengan keinginan karakter yang berbeda, atau tipe-tipe orang
dan sikap-sikap mereka terhadap Allah dan terhadap kehendak-Nya. Apakah nantinya benih yang ditabur akan menghasilkan tuaian atau tidak? Itu tergantung semata-mata pada manusianya. Dengan arti dari nas Alkitab kita, Yesus menggambarkan kenyataan ini. Digambarkan bahwa orang-orang memang mendengarkan firman Allah, tetapi dia tidak sungguh-sungguh untuk menyibukkan diri dengan firman itu. Ia hanya mendengar saja. Ia hanya mengalami firman itu tatkala firman itu masuk ke dalam telinganya. Tetapi mereka tidak menghayatinya. Mereka tidak menyimpannya di dalam hati. Sehingga yang demikian ini, firman tidak dapat menembus ke dalam jiwanya. Di sana digambarkan bahwa benih telah jatuh di pinggir jalan. Itu adalah menggambarkan kondisi hati manusia yang keras. Mereka ini tidak menyerap kehendak Allah. Sehingga dengan demikian, iblis yang digambarkan sebagai burung-burung, sebagai lawan yang aktif dari iman manusia, kemudian mengambil peran yang ringan. Ia kemudian mematuk benih-benih itu. Ia merampas firman Tuhan itu agar itu tidak dapat tumbuh di dalam hati manusia. Tujuannya jelas, agar manusia tidak percaya kepada Allah, agar manusia tidak memperoleh kebahagiaan, agar manusia tidak diselamatkan. Dalam kesempatan itu, Tuhan Yesus juga menyoroti akan adanya hal-hal yang bisa merintangi, menghalangi diterimanya iman pada orang lain. Apakah itu berupa ujian-ujian kehidupan, atau kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, kekayaan yang menggiurkan, atau pemusatan hidup pada pemuasan kesenangan-kesenangan duniawi. Selanjutnya ia berpaling kepada dasar keempat dari tipe-tipe manusia dan menjanjikan yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah-buah dalam ketekunan. Saudara dan saudari yang terkasih, kita hendaknya kritis menilai diri kita sendiri. Kondisi iman kita saat ini. Ke dalam kelompok tanah yang manakah kita digolongkan? Jikalau kita setiap kali kebaktian, kita duduk di sana, kita mendengarkan firman dengan tidak serius, serangan kantuk melanda kita karena kita kurang mempersiapkan kondisi kita. Karena semalam sebelumnya kita banyak begadang, maka di sana tidak mungkin firman itu akan menembus ke dalam hati kita. Ke dalam kelompok tanah yang manakah kita digolongkan? Apakah kita termasuk kondisi tanah yang dipenuhi dengan semak duri, kekhawatiran-kekhawatiran, pertanyaan-pertanyaan yang menaburkan kesangsian di hadapan Allah, atau daya tarik duniawi, di mana tatkala kita mendengar firman itu memang dapat tumbuh di dalam hati kita. Tapi dengan berjalannya waktu, kekhawatiran itu menghimpitnya. Daya tarik duniawi itu membuatnya tidak bisa tumbuh. Sebaiknya kita jujur dengan keadaan iman kita, hati kita, agar dengan demikian, dengan masih tersedianya waktu kemurahan, kita dapat memperbaiki diri. Kita lebih serius menanggapi pemberitaan firman. Setiap kebaktian adalah kesempatan untuk kita dapat menerima harta surgawi. Setiap kebaktian adalah kesempatan untuk kita dapat mengalami damai sejahtera Tuhan. Dari firman itulah
kita memiliki orientasi agar jalan ziarah kita terarah. Kita tidak ingin hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang kemudian melupakannya, melainkan biarlah kita menyimpannya di dalam hati kita, agar firman itu memerintah kita, agar firman itu menjadi penunjuk jalan bagi hidup kita. Perumpamaan ini juga menyerukan kepada manusia untuk mereka mengambil sebuah keputusan bagaimana mereka akan menanggapi seruan-seruan Allah. Seruan Allah adalah benih yang baik. Firman Allah adalah senantiasa membawa kita kepada kesejahteraan, kepada kebaikan. Tetapi tatkala kita tidak menanggapinya dengan serius, tatkala kita tidak menyertakan hati kita, tatkala kita menerima firman itu, maka yang terjadi, firman tidak akan tumbuh. Kita menjadi orang Kristen tetapi tidak pernah berbuah, tidak pernah menunjukkan perbuatan-perbuatan yang bersesuai dengan kehendak Allah. Saudara dan saudari yang terkasih, demikianlah renungan kita kali ini. Biarlah firman Tuhan hidup di dalam hati kita. Sampai jumpa. Amin.